tanggal 30 April tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan Penanganan Penyebaran COVID-19 Kota Palu telah merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, status pelaku perjalanan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 1.135, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 492 pelaku perjalanan. Yang berikutnya, status orang tanpa gejala yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 51, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 88 kasus. Selanjutnya, ODP orang dalam pemantauan, status yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 195, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 35 kasus. Sementara untuk pasien dalam perawatan atau PDP yang masih dilakukan perawatan atau dirawat di rumah sakit sejumlah 16, dan yang dinyatakan sembuh 94. Yang terakhir, untuk status terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu jumlah total 15, dengan rincian 11 masih dirawat di rumah sakit, 2 dinyatakan sembuh, dan 2 meninggal dunia. Tambahan, untuk screening pelaku perjalanan yang kita lakukan di pos-pos pemeriksaan di pintu masuk Kota Palu. Jadi saat ini ada 3 pintu masuk Kota Palu yang dilakukan screening untuk pelaku perjalanan. Yang pertama, pos pemeriksaan Taweli Karumba, ada 85 pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Wani Pantoloan ada 38 pelaku perjalanan, dan di pos pemeriksaan Watu Sapu ada 410 pelaku perjalanan. Jadi screening untuk pelaku perjalanan ini di pos pemeriksaan adalah hasil screening tanggal 29 April 2020. Informasi tambah lagi bahwa saudara-saudara kita yang telah dirawat di pondok perawatan di asrama haji, alhamdulillah tadi siang ada 5 saudara kita yang status OTG telah selesai perawatannya, dan hasil rapid testnya yang pertama negatif, dan sebelum pulang kita rapid juga, hasilnya alhamdulillah negatif. Jadi 5 saudara kita status OTG telah kita berikan juga surat keterangan telah selesai perawatan dan dinyatakan sembuh dengan 2 kali rapid test.
Mungkin sementara itu updating data yang ada tambahan dari Bapak Kepala Dinas. Perintah, silakan. Untuk Kota Palu masih tersedia di Bulog sekitar 1.769 ton, sedangkan untuk yang masuk langsung ke pasar tiap hari sekitar 20 sampai 30 ton. Untuk gula saat ini yang tersedia berasal dari Makassar itu sekitar 30 ton, sedangkan yang dari Gorontalo itu sekitar juga 30 ton. Sedangkan untuk bawang putih, bawang merah, ikan masih mencukupi. Terkait dengan beras, keadaan apabila kita kebutuhan masyarakat satu hari untuk Kota Palu itu kita perkirakan sekitar 100 ton per harinya, maka ketersediaan beras masih bisa mencukupi, dan insya Allah akan setiap saat akan ada penambahan dan tercatat melalui pintu-pintu masuk khususnya tiga pintu masuk jalan barat. Terkait dengan harga untuk gula, memang harga yang 12,5 saat ini masih belum bisa memenuhi harapan masyarakat, makanya kita batasi setiap masyarakat membeli di beberapa retail kita batasi dengan pembelian 2 kilo. Sementara untuk yang harga di atas 20, khususnya di daerah-daerah kelurahan-kelurahan yang jauh dari kota, itu memang ada yang harganya mencapai harga 21.000. Dan insya Allah kami masih mencari strategi untuk melakukan operasi pasar khususnya bagi warga-warga yang terdampak bencana maupun COVID. Untuk harga gula, harga beras masih standar rata-rata 11.000. Saya kira itu tambahan laporan kaitannya dengan ketersediaan barang dan harga barang pokok khususnya di Kota Palu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 5 orang yang OTG ini sudah pulang, ya. Ada yang di Petobo, ada yang di Purnawirawan. Jadi harapan kami dari Posko berharap masyarakat itu bisa memahami kondisi bahwa mereka ini, beliau-beliau ini layak untuk dipulangkan karena sudah memenuhi syarat. Sudah dijelaskan tadi, sudah 2 kali rapid test, non reaktif 2 kali, ya. Sehingga kita berharap masyarakat harus bisa menerima, karena kemarin ada di medsos begitu banyak penjemputan pun dipersoalkan. Justru kalau ada sesuatu yang ingin dijemput, masyarakat tidak perlu terlalu berlebihan bereaksi terhadap kondisi, karena mereka ini bukan punya niat buruk, sehingga hanya kebetulan mungkin pernah kontak dan sebagainya, sehingga mereka yang tercatat termasuk dalam kategori orang tanpa gejala. Sehingga kita semua harus menyambut dengan baik, dengan positif, dan bersosialisasi di masyarakat dengan baik. Janganlah mereka itu seperti orang asing dengan kehadiran kembali ke rumah masing-masing, karena akan seperti itu terus-menerus. Karena tempat peristirahatan, perawatan di haji, pondok di asrama haji itu bagian dari program pemerintah, di mana tujuannya adalah betul-betul ingin memutus mata rantai. Jadi kami berharap yang lain pun kalau misalnya ada yang masuk kategori, janganlah menolak ajakan dari kami, karena kami betul-betul ingin berusaha semua berjalan damai, ya. Kemudian kurva soal COVID ini jangan sampai naik. Kita berharap datar, ya. Kurvanya kita berharap nanti datar, sehingga kita di tengah-tengah masyarakat bisa enjoy, ya. Sekali lagi hindari stres, kemudian
kalau bisa di medsos jangan berlebihan lah menanggapi hal-hal masalah COVID-19 ini. Jangan terlalu mudah mendapat informasi yang hoax ya. Jadi informasi yang update faktual ada di posko Kota Palu dan provinsi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada masyarakat Kota Palu yang ditetapkan oleh Puskesmas sebagai OTG dan ODP, kiranya untuk keikhlasan secara sukarela untuk melapor dan dirawat, ya, melaporkan untuk dirawat di pondok perawatan. Nanti kita lihat lokasinya dekat dengan mana, apakah Wisma Haji atau di Rusunawa Pantoloan. Nah, nantinya dengan dirawat tersebut, insya Allah kami dari pemerintah Kota Palu akan memberikan hal-hal yang bisa mempercepat proses penyembuhan dan bisa bergabung lagi atau berinteraksi lagi dengan masyarakat apabila sudah dinyatakan bebas dari COVID-19. Kemudian apabila ada masyarakat yang juga kiranya dia sudah ditetapkan status OTG dan ODP tapi belum mau, kami akan menjemput dari Dinas Kesehatan, dibantu oleh tim surveillance dari Puskesmas. Nantinya apabila tidak mau dirawat, kami akan menjemput didampingi oleh pihak TNI dan Polri. Mungkin itu saja tambahan kami. Jangan lupa gunakan masker, dan apabila tidak terlalu penting cukup di rumah saja untuk stay, terus jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data pemantauan COVID-19 dan informasi sehubungan dengan pemantauan COVID-19 ini, lebih dan kurangnya kami dari Satgas Penanganan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Kota Palu mohon maaf, dan kami terima kasih pada semua masyarakat yang telah sadar dan membantu dalam penyebaran COVID-19 ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cegah lawan COVID.